إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه ووالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا أيام العشر. وفي حديث آخر: ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله يوم النحر من إراقة الدم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpahan rahmatnya, karunia, taufik dan hidayahnya senantiasa melimpah kepada kita. Di antaranya Allah mudahkan pada siang yang penuh berkah ini untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya mulai ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah melipat gandakan pahalanya. Allah mencatat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dengan rahmatnya yang begitu luas, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-karunia istimewa kepada hamba-hambanya. Di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan momen-momen istimewa, waktu-waktu yang berkah, yang sangat utama, yang bila mana kita isi dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dan keutamaannya. Maka sungguh beruntunglah hamba-hamba yang tahu kapan momen-momen istimewa itu, lalu dia mengisinya dengan melakukan berbagai macam amal soleh. Dan sebaliknya betapa rugi bila kita para hamba tidak tahu kapan momen istimewa itu, atau kita tahu tetapi kita melewatkan begitu saja. Di antara momen istimewa yang Allah berikan, ada yang sifatnya berupa tempat-tempat istimewa di mana kita melakukan amal soleh, kita akan mendapatkan lipatan pahala dan keutamaan. Seperti ketika kita melakukan ibadah di salah satu dari 3 masjid yang kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak dibenarkan atau tidak disyariatkan untuk melakukan satu rihlah, satu perjalanan untuk melakukan ibadah dengan keyakinan bahwa di situ lebih utama kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan di antara keutamaan kalau kita beribadah di Masjidil Haram, Allah akan lipat gandakan pahalanya 100.000 kali. Dan ada juga yang berupa momen-momen waktu istimewa. Dan momen-momen waktu istimewa juga ada yang sifatnya
harian. Allah kasih kesempatan setiap saat, setiap hari ada momen-momen istimewa, di mana kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam atau sepertiga malam terakhir. Lalu Allah tawarkan kepada siapapun 3 hal. Siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Siapa yang beramal akan Allah terima. Siapa yang minta ampun Allah akan ampunkan. Ada juga yang sifatnya pekanan. Ada hari-hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Hari seperti sekarang kita ini, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Disebutkan di dalam tafsir surat Al-Fajr, dikatakan wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar, sampai wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin artinya yaumul jum'ah, wa mashhud yaum Arafah. Ini adalah momen yang istimewa hari Jumat. Ada yang sifatnya tahunan atau bulanan, tahunan. Dan diantaranya disebutkan yang sangat istimewa setiap tahun adalah Allah hadirkan, Allah hadiahkan kepada kita bulan Dzulhijjah. Bulan yang sekarang kita berada. Sekarang kita di tanggal berapanya? Tanggal 5 atau 6? Hari ini kita ada di bulan yang sangat utama, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini merupakan istimewa yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan karena Allah sayang, Allah merahmati kita agar digunakannya untuk melakukan amal-amal soleh. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan khairu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah hari 10. Dan para ulama memaknai hari 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita ada dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga bulan Dzulhijjah dianggap sebagai momen yang istimewa. Dan para ulama menjelaskan tentang apa yang menyebabkan bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang sangat utama dan istimewa. Di antaranya pertama, karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan terakhir. Dari 12 bulan, bahwa bulan Dzulhijjah ini bulan terakhir. Sebagian bulan-bulan Masehi juga terdiri dari 12. Bulan-bulan Hijriah juga terdiri dari 12 bulan. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir. Dan di dalam Islam sesuatu yang terakhir itulah yang paling menentukan. Makanya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali khawatimuha, atau innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang paling menentukan adalah yang pamungkasannya, khawatimnya, itu penutupnya, terakhirnya. Dan kita sekarang ada di bulan yang terakhir. Jadi terakhir ini dalam Islam menjadi sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa perjalanan manusia itu yang paling menentukan itu ujungnya. Boleh jadi waktu mudanya, waktu dewasanya, kemudian waktu masih muda rajin, waktu masih kemudian sudah sibuk dengan urusan dunia mungkin setelah dewasa. Nanti di akhir hayatnya atau di akhir hidupnya harusnya dia itu berusaha untuk yang terbaik. Karena yang menentukan itu di ujungnya. Sampai dikatakan dalam hadis, wa innal 'abda la ya'malu min 'amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Digambarkan ada seorang yang begitu solehnya, begitu baiknya. Dia beramal amalan surga sampai seolah-olah begitu dekatnya dengan surga, antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Lalu dia kemudian berubah. Dia melakukan maksiat, dia berdosa, kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Atau sebaliknya ada seseorang yang begitu durhaka, begitu jahat, selama hidupnya seolah-olah tidak melakukan suatu kebaikan.
hatta ma yakunu bainahu wa baina an-nar illa dhira, sampai seolah-olah antara dirinya dan neraka itu tinggal satu hasta. Lalu dengan izin Allah dia bertobat, lalu melakukan amal soleh, lalu mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi penghujung ini merupakan sesuatu yang penting. Sebagaimana bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan terakhir juga merupakan sesuatu yang penting yang membuatnya menjadi sangat istimewa. Di antara yang membuat istimewa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian ada bulan Rajab yang terpisah. Dan bulan haram ini merupakan salah satu bulan yang istimewa. Kenapa disebut haram? Bukankah haram itu identik dengan keburukan? Sesuatu yang haram itu sesuatu yang jelek. Tetapi ini penyebutan makna untuk menggambarkan harusnya di bulan-bulan ini jangan sampai dikotori, dinodai dengan perbuatan-perbuatan haram. Bukan berarti bulan haram itu bulan yang tidak baik, tetapi jangan sampai bulan yang suci yang mulia ini dinodai dengan perbuatan-perbuatan haram. Seperti umpamanya kita sebut Masjidil Haram, bukan berarti masjid yang tidak utama. Masjidil Haram itu masjid yang paling utama. Kita sekali beribadah, Allah lipat gandakan pahalanya. Tanah haram termasuk bulan haram. Sehingga bulan ini menjadi bulan yang istimewa karena salah satu dari bulan-bulan haram. Kemudian yang membuat juga istimewa bulan Dzulhijjah ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan apa yang membuat bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Kata beliau mengatakan limajtama'at fihi ummahatul ibadah. Kata beliau yang membuat bulan Dzulhijjah ini istimewa karena terhimpun di dalamnya limajtama'at fihi ummahatul ibadah. Terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Induk-induk ibadah itu ibadah-ibadah yang sangat agung, yang sangat istimewa terhimpun di dalamnya. Apa diantaranya disebutkan? Kalau orang melakukan satu amal pada 10 hari pertama ini menjadi amalan yang paling istimewa dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'amila ibni Adam amalan." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang melakukan amalan di bulan 10 hari pertama atau 10 hari pertama ini menjadi amalan yang paling Allah cintai. Sampai kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan ini tidak atau bukankah jihad di jalan Allah itu tidak lebih istimewa dari melakukan amalan 10 hari pertama?" Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fisabilillah." Jihad di jalan Allah pun tidak lebih utama daripada melakukan amalan soleh apa saja di 10 hari pertama. Lalu para sahabat terkagum-kagum. Kenapa? Bukankah yang selama ini bahwa puncak dari kemuliaan, puncak dari keutamaan adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih kalah dengan melakukan amal soleh pada 10 hari pertama. Kecuali kata baginda sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali yang bisa mengalahkan keutamaannya, lebih dicintainya amalan melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah seseorang yang melakukan jihad secara total. Jihad di mana seseorang keluar ke medan laga
medan perang dengan membawa dirinya, hartanya dan semua peralatan perangnya, lalu dia tidak kembali sedikit pun. Dia mati atau dia syahid di jalan jihad di medan laga itu. Itu baru bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Amalan apa saja? Amal soleh. Amal soleh apa saja yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebutkan apa lagi termasuk induk-induk ibadah? Adalah akan ada hari Arafah tanggal 9. Tanggal 9 adalah hari Arafah yang disebutkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Amr bin Al-As, riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan khairu ayyamid dunya yaum Arafah. Khairud du'a du'a'u yaum Arafah. Sebaik-baik dunia, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Lalu beliau mengatakan wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di qaulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau mengatakan sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Dan sebaik-baiknya apa yang saya ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sesudahku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menggambarkan bahwa hari Arafah ini juga merupakan satu hari yang sangat istimewa yang membuat bulan Dzulhijjah khususnya 10 hari pertama ini menjadi hari yang sangat baik, yang kemuliaannya disaksikan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ayyamu khairu ayyamid dunya yaumul ashr, atau kesaksian akan kemuliaan disebutkan di dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Kemudian di antara induk-induk ibadah juga yang membuat istimewa bulan Dzulhijjah ini akan ada Idul Adha tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya ini merupakan juga hari yang sangat istimewa karena Idul Adha ini adalah hari di mana kita disyariatkan untuk berkurban. Setelah kita menunaikan salat Idul Adha, kemudian kita disyariatkan untuk berkurban tanggal 10, setelah salat tanggal 11, 12 sampai tanggal 13. Yang merupakan juga amalan yang sangat istimewa. Ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma hiya al-adahi ya Rasulullah?" Sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, ma hiya al-adahi?" Apa itu berkurban? Lalu beliau mengatakan, "Hiya sunnatu abikum Ibrahim." Berkurban itu adalah sunnah dari bapak moyang kalian Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dulu yang pertama kali melakukan pengorbanan, dan kurbannya bukan seperti sekarang dia berkurban dengan sesuatu yang sangat istimewa. Dia mengorbankan putranya dengan rahmat Allah, kemudian diganti dengan hewan ternak, dengan kambing. Tetapi menggambarkan betapa agungnya berkurban itu. Sampai kemudian sahabat bertanya lagi, "Wa malana minha ya Rasulullah sallallahu." Lalu dengan berkorban apa yang kami dapatkan wahai baginda? Kata beliau, likulli sya'ratin minha hasanat. Setiap rambut kurban bagi setiap orang yang berkorban itu akan mendapatkan kebaikan. Lalu ada yang bertanya lagi, likulli sufin, apakah setiap bulu? Ya, termasuk setiap bulunya. Jadi ini semua menggambarkan betapa bulan Dzulhijjah ini terhimpun di dalamnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai hari di mana atau sebagai hari-hari di mana terkumpul induk-induknya ibadah. Dan tentu saja yang sangat penting juga adalah di bulan ini juga disyariatkan untuk berhaji.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, masih ada beberapa hari lagi untuk sampai ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan kita mendapatkan kesempatan untuk mengisinya dengan melakukan berbagai macam amal saleh. Amal saleh apapun yang dilakukan pada 10 hari pertama ini menjadi amalan yang paling Allah cintai. Ma'amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallah min ayyamil ashar. Tidak ada amalan soleh apapun yang dilakukan oleh hamba Allah melebihi Allah cintainya, atau lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.